Selamat datang di channel Guru Takeshi. Mohon dukungannya dengan memberi like, subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar masih tematik tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia dan matematika. Bahasa Indonesia, amanat atau pesan yang ada dalam dongeng, dan matematika menyelesaikan soal cerita sifat komutatif pada perkalian. Sedangkan pada pembelajaran 4, kita akan fokus pada muatan PKN, yaitu karakteristik sifat individu di lingkungan kita. Menentukan amanat atau pesan dari dongeng. Nah, anak-anakku, coba kalian baca dongeng yang ada pada layar. Sebelum Ibu Guru menjelaskan tentang amanat atau pesan dari dongeng. Judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, ia terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dan ia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin, namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sebelum Ibu Guru menjelaskan amanat atau pesan dari dongeng tersebut, kita lihat dulu ya tokoh-tokoh yang ada di dongeng. Tokohnya yang pertama Ki Maulaya, anak harimau dan induk harimau. Kemudian watak. Watak ini adalah karakter ya dari tokoh yang ada dalam dongeng. Watak Ki Maulaya baik hati dan ramah. Kemudian ini ya arif dan bijaksana juga. Watak harimau buas namun pandai berterima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kalian menentukan amanat dan pesan dari dongeng, di akhir penjelasan Ibu Guru, nanti kita akan belajar dulu tentang soal cerita sifat komutatif perkalian. Perhatikan contoh soal ya. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayamnya di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, coba perhatikan. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ada 20 telur ya. Jadi kita isi dulu masing-masing kotak, kita simpan 1 telur, 1. Berarti kan sudah 5 telur ya. 5. Kita simpan lagi 1 sini, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Jadi 20 telur tersebut disimpan pada 5 kotak dengan secara rata. Isinya ternyata tiap kotak ada 4. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 kali 4. Jadi 5 kali 4 artinya 5 kotak di mana tiap kotak berisi 4 telur. Coba kita lihat, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kembali kita isi ya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai habis telurnya ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Habis ya, sudah habis. Nah, ternyata jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5. Jadi berisi 5 butir telur. Maka dapat dituliskan bentuk perkaliannya yaitu 4 kali 5. Ini ya, 4 kali 5. Sama dengan 20. Nah, 4 kali 5 ini juga tadi sama dengan 20. Ini juga sama dengan 20. Hasilnya sama. Maka 4 kali 5 sama juga dengan 5 kali 4. Ini adalah sifat komutatif. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, kita akan kembali dulu membahas lagi karakteristik individu. Karakteristik individu itu bisa dilihat dari sifatnya, jenis kelaminnya, fisiknya, ataupun hobinya, dan lain-lain. Jadi karakter itu adalah ciri khas. Individu itu adalah seorang. Jadi ciri khas dari seseorang bisa kita lihat dari sifatnya, jenis kelaminnya, fisiknya, dan hobinya. Kalau kita perhatikan kembali tadi pada cerita, sifat atau karakteristik individu dari Ki Maulaya itu bisa kita lihat dari sifatnya. Karena hari ini kita akan fokus pada karakteristik sifat individu ya. Sifatnya yaitu baik hati dan ramah. Jadi dia baik hati dan ramah, kemudian arif dan bijaksana. Itu contoh karakteristik sifat. Kemudian jenis kelamin, kalau jenis kelamin itu cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. Karakteristik fisik, contoh ya, fisik jumlah harimau itu 4. Kemudian kalau manusia kan jumlah kakinya 2, rambut keriting. Hanya saja kalau jumlah kaki pada hewan ataupun pada manusia itu belum khas, karena misalnya semua manusia memiliki 2 kaki terkecuali kalau yang kemudian cacat. Nah, ciri fisik yang bisa kita lihat yaitu misalnya rambut keriting, rambut lurus, mata sipit, mata bulat, kemudian kulit putih, kulit hitam. Itu adalah karakteristik atau ciri fisik dari seseorang atau individu. Kemudian hobi. Misalnya ada yang hobi olahraga, memasak, membaca, itu semua adalah ciri atau karakteristik individu. Nah, contoh karakteristik sifat seseorang, misalnya ya, kita tuliskan ini namanya Edo. Karakternya rajin, penolong, ramah, lucu. Jadi keempat ini adalah karakter sifat yang dimiliki oleh Edo. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu Guru. Sekarang tugas kalian tuliskan di buku latihan nomor 1, tuliskan amanat dari dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. 2, tuliskan 4 sifat dari 2 anggota keluargamu. Tuliskan namanya pada kotak yang di tengah, lalu sifatnya pada kotak yang berwarna di sampingnya.
Jadi 2 saja ya anggota keluargamu, boleh ayah dan ibu, boleh ayah dan saudaramu, terserah kalian yang memilih 2 anggota keluarga kalian. Lalu dituliskan seperti ini ya. Kemudian tugas matematika. Tugas ini bisa kalian lihat pada buku tema 2 halaman 79 dan 80. Soalnya tidak perlu kalian tulis ya. Jadi cukup kalian gambarkan saja kotaknya, kemudian bentuk perkaliannya. Jadi soalnya tidak perlu kalian tulis. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya masih di subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.